Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang filsafat Pancasila sebagai etika. Ya. Kalau di minggu kemarin kita membahas tentang sebuah Pancasila sebagai ideologi, di mana Pancasila itu sebagai ide dasar, prinsip ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, kalau kita sudah meyakini bahwa itu sebagai ide dan prinsip, maka hari ini kita sampai pada filsafat. Ya, kalau kita berpikir filsafat, menurut adik-adik apa filsafat itu? Dasar ya. Di filsafat bisa juga diartikan seperti itu. Memang ada kajian tentang filsafat itu. Jadi filsafat itu berpikir tentang sebuah kebenaran. Jadi ada teori filsafat itu ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Jadi ada dalam konteks pemikiran, ada dalam konteks metodologi, bisa juga dalam konteks praktek. Nah, kalau kita sandingkan dengan istilah atau pemahaman kita tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu sebagai pandangan hidup, sebagai suatu jalan, cara untuk menjalani sebuah kehidupan di negara kita ini menuju sebuah. Kalau kita menuju kebenaran, sebenarnya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang pasti, kebenaran yang pokoknya yang 100%, saya kira kalau kita bicara manusia tidak akan mungkin sampai itu. Kebenaran semua adalah milik Tuhan. Jadi kebenaran kita hanya sebagai usaha, sebagai ikhtiar kita untuk mendekati sebuah kebenaran dalam sebuah kehidupan. Jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang sebuah ideologi negara kita, yaitu Pancasila, artinya berketuhanan, kemanusiaan, bersatu, musyawarah, keadilan sosial, bangsa itu adalah sebagai cita-cita prinsip, sebagai suatu kebenaran menurut pemikiran kita, menurut prinsip dasar itu. Tetapi ya kembali lagi bahwa kebenaran itu, keyakinan itu ya milik Tuhan. Bisa saja orang mengatakan bahwa Pancasila itu salah, Pancasila itu terkadang tidak benar, tergantung konteks dan ruang waktunya. Nah, kejadian itu pasti ya semua itu milik Tuhan. Nah, hari ini kita bahas tentang di Pancasila itu sebagai sistem filsafat, hakikatnya adalah merupakan sebuah nilai yang merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan. Kalau adik-adik dulu ketika membahas tentang di pengantar ilmu hukum, saya kira ini sudah disampaikan bahwa hidup itu ada namanya sebuah kaidah, ada norma, ada sebuah hukum. Jadi adik-adik sebelum melakukan sesuatu, contohnya misalnya, Anda hal kecil apapun, misalnya adik-adik yang cewek pakai hijab, itu yang menjadi pertimbangan pertama itu apa? Tentunya mungkin Anda berpikir sebuah kaidah. Kalau saya berpikir ya, kenapa bisa berpikir kaidah? Saya ini perempuan, saya ini cewek, saya ini tinggal di Jawa, saya ini tinggal di Indonesia. Artinya kalau kita bicara kaidah, pantes piye rek? Apakah saya nggak boleh pakai kopiah atau songkok atau topi? Boleh. Tetapi menurut kaidah kepantasan Anda perempuan pantas tidak? Atau mungkin ini kaidah. Kemudian kalau norma, kalau norma sudah menginjak pada hubungan kemasyarakatan. Ketika sampai pakai hijab, itu Anda menjadi pede enggak? Menjadi percaya diri enggak? Itu tahapan-tahapan orang meyakini bahwa Anda melakukan sesuatu. Kemudian kalau kepada hukum, kalau hukum berarti sudah ada ketetapan, sudah ada instansi, sudah ada lembaga yang menetapkan sebuah aturan, Anda harus pakai hijab. Misalnya Anda kuliah karena Universitas Islam Majapahit, Anda Muslim, Anda cewek, Anda harus pakai hijab.
Itu berarti ada aturannya. Ketika Anda tidak menggunakan itu, maka adik-adik dikenakan sebuah sanksi. Itu tataran. Makanya di dalam kita melangkah contoh hijab tadi ada tahapan-tahapan itu. Makanya di dalam pendidikan Pancasila itu juga berpikirnya seperti itu. Jadi berpikir kaidah sebagai manusia seperti apa layaknya. Makanya kemarin saya katakan bahwa andai kata ada norma, ada kaidah, bahkan sebenarnya dalam kehidupan kita pasti ada namanya kaidah, norma, agama, hukum, atau bisa juga dibolak-balik. Ada yang menomorsatukan hukum, ada yang menomorsatukan hukum, ada yang menomorsatukan kaidah. Tergantung pada individu. Kalau Anda meyakini bahwa ketika Anda adik memakai hijab itu karena dasar hukum agama, ya tidak apa-apa. Tapi mungkin ya kalau urusan agama kan urusan hati, urusan keyakinan, bahwa ketika adik itu menggunakan hijab berarti ada faidah, ada manfaat baik secara fisik maupun secara sosial atau secara agama, bisa juga itu memberikan keyakinan Anda. Tetapi kalau hukum formal itu ada hukum sanksi yang ditetapkan ketika Anda tidak menggunakan, kena sanksi, entah itu dikeluarkan atau tidak boleh masuk atau bisa juga mengurangi sebuah nilai. Kalau hukum agama, hukumnya paling ya dosa, kailok membuat merokok, untuk kan ya. Pada halnya sampai hari ini, pada bulan puasa ini, puasa ini kan perintah agama, hukum agama. Nah pemerintah undang-undang mewajibkan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam melaksanakan puasa. Tidak ada. Wong Gusti Allah wong Islam gak diperintah puasa kok. Allah saja tidak merintahkan orang Islam berpuasa, tapi memerintah kepada umat Muslim, umat artinya Islam yang bertakwa. Nek sampean Islami KTP, ya sampean puasa gak puasa terserah. Quran gak jelas di perintah Quran itu yang bertakwa, bukan yang Islam. Ada orang Islam gak puasa saiki. Itu berarti hukum agama kaitannya dengan keyakinan. Sanksinya apa? Ya itu mang rek dosa mbek gak dosa rek. Perkara dosa gak dosa yo, nek kon ngomong logika, wong sampean gak poso yo gak matek, gak becet-becet, yo gak disini-sini wong. Atau nek sampean gak poso digepuki. Enggak ada. Tapi kalau Anda berkeyakinan, kalau Anda tidak berpuasa, mungkin hati, batin jenengan perasaan jenengan tidak enak, malu atau apa itu urusan. Nah, ini kaitannya dengan hukum, norma dan oke, itu kajian lain ya, itu untuk memperjelas saja. Tetapi hari ini kita bahas tentang Pancasila. Jadi kalau kita bicara ada norma hukum, norma moral dan norma kenegaraan. Nek ngomong moral berarti antar manusia. Kodamnya etika kesusilaan yang seharusnya seperti apa di dalam kehidupan masyarakat. Atau bisa juga memanusiakan manusia. Jadi manusia itu kalau punya kesadaran bahwa ketika Anda dipelototi itu marah atau dicubit itu sakit, ya nggak usah mencubit. Kalau Anda itu dipuji itu senang, dihujat itu sedih atau marah, ya kita harus bisa merasakan itu. Sehingga di dalam filsafat Pancasila ini terkandung suatu pemikiran yang kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Artinya ketika susunan Pancasila ini dibuat, itu bukan berarti tanpa kita berpikir panjang, berpikir hari ini, besok, atau yang akan datang. Makanya kalau kita lihat perjalanan kehidupan di negara kita, sejak kita merdeka, katakanlah belum 100 tahun katakanlah, tapi Pancasila ini masih eksis
masih diakui sampai hari ini. Walaupun mungkin ya tidak semulus yang kita bayangkan, pasti ada halang rintang, walaupun kecil-kecil, area kecil pasti ada. Contohnya apa? Ya, gerakan G30 SPKI atau gerakan para pemberontak yang toh pada akhirnya mereka tumbang juga. Nah, makanya muncullah kesaktian Pancasila. Artinya pemikiran ini, Pancasila ini juga tidak lepas dari proses berpikir kritis ini. Arti kebutuhan mendasar manusia itu apa? Logikanya, logika politis, logika itu sesuaikan dengan situasi, kondisi masyarakat di negeri kita. Ya. Jadi para founder-founder kita, para pemikir kita itu tidak sekedar mengadopsi pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi dari Barat, tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan kebudayaan masyarakat kita. Sehingga ini bisa dipraktekkan, sehingga ini bisa dilaksanakan kalau kita paksakan misalnya budaya Arab, budaya para orang-orang, bisa dikatakan orang Arab misalnya, harus pakai jubah, harus Islam seperti ini. Yo, nggak bisa ya. Misalnya contoh di bulan puasa Ramadan ini ya, kita kan harus manut pada Rasulullah, sunnatullah. Misal zaman Rasulullah zakat fitrah itu menggunakan kurma. Nah ini itu misalnya disesuaikan dengan sunnatullah, hadis Nabi. Ya mosok meneh awak dhewe zakat fitrah ya ambek kurma. Lah ya apa iki? Misale kulak nanti. Mosok kulak nang ngene Surat Dinawan. Ya royokan ya. Maka kenapa adik-adik mungkin yang Anda kenal zakat fitrah itu menggunakan beras? Kok tidak kurma? Bagi paham aliran agama Islam yang lain bisa menyatakan kalau nggak sesuai dengan hadis, sesuai dengan berarti apa jenenge? Sesat. Nah, berarti sampe nek gawe apa jenenge? Kurma beras zakatnya tidak sah. Loh, lah gak sah kabeh nek. Terus kenapa para ulama, para tokoh-tokoh agama di negara kita mengisyaratkan udahlah nggak pakai kurma, kata pakai beras saja. Ya mungkin yang sebagai dasar kenapa di zaman Rasulullah zakatnya itu menggunakan kurma, mungkin ketika itu yang menjadi makanan pokok masyarakat Arab itu adalah kurma, sehingga yang dijadikan bahan zakat fitrah itu adalah dari. Lah kalau Indonesia mangane beras, mangane sego ya, ya berarti itu. Berarti hadis itu yang ada ijma, ada qiyas. Sehingga itu tidak melanggar perintah. Ini seperti itu. Begitu juga dengan Pancasila. Banyak pemikiran-pemikiran agama, pemikiran ideologi barat, baik komunis, sosialis, religius, semua teradopsi di dalam susunan Pancasila kita. Tapi ya tetap ditafsirno rek. Makanya di Indonesia itu diarani komunis, sosialis yoga, liberalis yoga, tapi ada liberalisnya, ada komunisnya. Inilah yang namanya pemikiran filsafat, jadi mendekati bagaimana supaya penting bisa dijalankan dengan. Oleh karena itu, sesuatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma, merupakan pedoman suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai yang bersifat mendasar. Makanya Pancasila itu sebagai visi cita-cita yang bisa juga ditafsirkan, bisa juga dijabarkan dalam sebuah hidup. Makanya sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa.
Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala atau Yesus atau apa lah. Artinya bahwa isi kalimat di dalam Pancasila itu masih berbentuk sifat dasar atau bersifat normatif. Ini maksud dari sifat kita terkait dengan nama Pancasila. Filsafat itu terbagi menjadi sebuah cabang lingkungan yang bahasanya masing-masing. Cabang masing-masing dibagi menjadi dua kelompok besar bahasa pokok. Ada teori filsafat teoritis atau kelompok filsafat mempertanyakan sebagai segala sesuatu yang ada. Sama Nabi Adam misalnya ya. Kenapa Nabi Adam turun ke bumi? Misalnya. Sampai Nabi Adam itu, loh aku mau seorang ijen Gusti. Jadi banyak hal kalau kita berikan contoh. Kemudian ada juga praktis kelompok yang bahas bagaimana yang bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi kalau sudah ada, terus kita harus bagaimana? Kalau kita sudah ditakdirkan di begini atau dilahirkan di Indonesia, kita harus seperti apa? Nah, ya sama halnya ketika ada adik dilahirkan, Anda mintakah adik dilahirkan menjadi seorang perempuan? Ada adik mintakah ada adik itu dilahirkan sebagai seorang laki-laki? Tidak kan? Anda lahir ya lahir, ya sembuh. Tahu-tahu ya gede dari ibu, lu sama ini cewek lo, diajari ibu. Anda cowok deh. Nah. Sehingga secara hukum alam, secara takdir yang ada, maka mengikuti apa yang ada. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau negara kita adanya seperti ini, pluralistik, majemuk, bersuku-suku bangsa, basicnya negara kerajaan dan sebagainya, ya apa ngatur ya. Nah ini misalnya dipaksakan menggunakan ideologi Amerika misalnya, Inggris atau apa, yo kangelan rek. Sampean misalnya tak kau paksa ngono ya, ini gak iso rek jadi koyo aku. Ya sampean koyo sampean dhewe. Anda harus seperti ini. Misalnya Anda harus menjadi seorang jurnalis, ya gak mesti rek. Mana urip di Indonesia. Oh jurnalis ikom Indonesia dadi guru ya. Dadi wartawan, dadi itu umum ya. Tapi yang lain bisa juga terjadi. Oke, lanjut. Sekarang sudah kalau kita sudah paham tentang filsafat itu, sekarang kemarah kepada etika, prakteknya. Kalau pemikiran kita sudah klik, sudah artinya sampai ada itu, maka bagaimana prakteknya menjadi sebuah nilai atau sebuah etika. Etika ini merupakan suatu pemikiran kritis mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika itu bisa juga dikatakan sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadap dengan berbagai ajaran moral. Artinya di sini kalau adik-adik sudah meyakini Pancasila itu sebagai ideologi, Pancasila sebagai sumber etika, sumber kehidupan bernegara kita, maka kita harus bertanggung jawab, kita harus melakukan komitmen terhadap apa yang sudah kita yakini. Jadi kalau Anda masih tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, yo Anda nggak pede, awakmu urip nggak tenang kan. Ya sama halnya ketika sampai mau milih warna hijab tadi, ini awakmu jek ragu-ragu, wae. Sampai tutup kampus yo cek. Nginang ini ngono rek ngono lho. Begitu juga dalam hidup terus. Nek wis iki ya wis. Kalau tadi katakan bahwa tadi filsafat ada yang ada, nyatane ngene ya wis lah. Yo kita berpikir lebih itu ya bisa, tetapi faktane ngene piye maneh? Kayak mang misalnya, Pak 8:30 Pak, iya.
9 wis siap rek jane. Walaupun aku marah tuh telat, bani bocor ya. Waduh, piye kira aku delok marah. Tapi faktane iso mlebu jam 09.00 piye? Kok gak sida? Wis gak jadi kuliah wis, udah terlambat kita. Ya apa rek? Ya sakjane ya bener Pak, tapi ya gak bener Pak malian ngono lho. Ya benernya apa? Harus sesuai dengan sepakatan. Gak bener ya Pak, mentolo Pak, pasar-pasar Pak, tak belain udah kan. Jadi ya wis ben lah. Di konsekuensi ya pada marah malian. Oke, lanjut. Etika ini masuk dalam kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu etika umum, ada etika khusus. Yang dimaksud dengan etika umum ini mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku di setiap tindakan manusia. Umumnya manusia apa? Hal-hal yang saya contohkan di awal, manusia itu yang dirasa, susah, sedih, dan sebagainya. Ya kalau norek uang kene kadang ya karena kita manusia diciptakan secara siji awakmu diciptakno setan. Elek tok isine wis. Kagone anu ini elek nyen wong setan itu diciptakan jadi makhluk yang jelek, pengrusak dan sebagainya. Tetapi dia tidak salah setan. Nenek sampe disebut setan melakukan kesalahan, wajar setan kok. Nenek malaikat, wah apik terus rek. Iya. Nek malaikat nglakoni elek, salah sampean. Nek malaikat apik wis wajar ae wong malaikat. Sampeyan iki manusia. Ono jiwa malaikat, ono jiwa setan. Di bahasa ini dalam kehidupan saya ada di dalam diri kita itu ada unsur saitonia, ada unsur ilahiyah. Wah. Hati nek kadang kene iki yo elek, nek kadang yo apik kan ngono. Nek kadang yo ikhlas, kadang yo gak ikhlas rek ngono lho. Ini sifat kita. Makanya di dalam kehidupan etika umum yo menungso iku yo ana apike yo ana eleke rek. Sak ganteng-gantenge sampean mesti jono teleke kan ngono ya. Atau kalau orang Amerika mengatakan teori Amerika, sehebat-hebatnya orang, sesukses-suksesnya orang, seberhasil-hasilnya seseorang, pasti ada secercah kejahatan. Masih tak sampean tahu berhasil apa, mesti ada secercah kejahatan. Misalnya Anda berhasil mendekati Aisyah misalnya, pasti ono kejahatan di didik. Nomor itu kok tapi ya bisa dikatakan maklum lah. Tapi itu kalau diungkit ya masalah kayak ngono lho. Ya. Jadi pasti ada secercah kejahatan, pasti itu. Katakanlah pemilu pilkada hari ini atau pilpres, Prabowo menang rek. Tapi saya yakin pasti ada secercah kejahatan. Mesti ono jahat di. Oh, ono sing ngarani bansos, ya. Lah nek ngomong 01, 03, harus kon iku malaikat ta. Masih kon gak nglakoni jahat ta, rumah samu kon bener tok. Ngomong PDI telek lah pokir wingi apa ngono. Masyarakat dikai pokir, maru kon nyoblos dheweke. Apa gak salah itu? Salah. Apa mereka ketika mau coblosan gak ngasih amplop? Gak budal kon ngono. Nek kalau kita menyadari itu bahwa kita itu juga ada unsur saitonnya, ada ilahiyah, ada etika umum, ada khusus. Yes, menungso sing iki lare. Artinya ketika Anda menyadari itu, menungso itu kanggonane ini. Berarti manusia itu punya kelebihan, punya keterbatasan, punya. Makanya kalau Anda berpikir orang lain idealis sampai fleksibel ya parah rek. Nek sampean mikire idealis kaku weh ya gak cocok kabeh urip iki. Wis anggur matek yo urip temen. Kalau Anda berpikir filsafat temen rek, urip mbok donya koyo gak gawe banyak masalah tok. Wis jelas gak cocok ambek pikiran Mbak Atini.
Ya tapi piye Pak kene urip donya ya dilakoni. Apa kene iki kok elek tok Pak ya ora. Ya sekali waktu ya elek, sekali waktu ya hati ndudono kawulane Gusti iku ya kene iki manusia, kita bukan makhluk yang diciptakan sebagai seorang yang baik terus. Ya kita memang berusaha untuk berbuat baik terus. Sampe tak takoni jujur. Nah, puasa ini kan puasa yang paling privat, yang tahu adalah Tuhan dan yakin bahwa puasa sampean itu benar-benar puasa. Insya Allah Pak, ya insya Allah Pak. Jadi ini menahan hawa nafsu makan dan minum misalnya. Apa liyane? Nah, apa sampean gak ngerasain wong? Apa sampean gak duwe? Nek ngomong kesempurnaan puasa wis. Ya semoga-moga ya Pak. Ya. Pokoknya ini biar pokoknya minimal aku wis gak mangan, gak ngombe sampai dari subuh sampai maghrib lah wis pokoknya perkara ngelirik, perkara ayo wis bola Pak. Oke, kemudian selanjutnya kita berbicara tentang etika khusus, membahas prinsip-prinsip dalam kehidupan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi ini sudah melakukan sesuatu yang paling khusus itu substansi mulai, jadi sudah bersifat khusus. Etika khusus ini menjadi dua, yaitu etika individu. Maksudnya di sini adalah membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi tanggung jawab perilakunya terhadap dirinya sendiri. Kalau Anda sopan pada orang, maka orang juga sopan. Nek sampean misal perlu ngomong ngecucu wae. Padahal ancen gak sengaja jene lambeku ngene rek ngono lho. Aja kok anggap aku ki metuwono ngecucu. Jene aku merowo jene ditakdir ngene. Tetapi kalau memang sakjane gak ngecucu tapi sampe ngecucu cemberut ae. Bodoh aja ya gak enak kan. Tetapi sebaliknya, kalau Anda senyum saja, ketemu orang senyum terus. Karena orang senyum terus, ya, nek kadang ya tadi elek ya kan, ya. Lha apa arek iku? Kale ora kok senyum-senyum dhewe ya. Yo bener Pak kan ewangi tapi dhewe lo Pak nyekel HP ya Pak. Sampe rota handset tegel ke kuping ngono ya. Ngrungokno lagu. Yo, nek kadang senyum itu kan baik ya. Tetapi kalau itu senyum tahu terus misalnya, yo dipertanyakan rek ya. Anda cemberut terus ya. Ya ono kalane Anda harus tersenyum, Anda kalane Anda harus cemberut. Kalau sesuatu itu memang menyedihkan atau membuat kita ya wajar lah gini gitu. Dengan ekspresi yang etika individu ini tanggungannya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, berusaha untuk sebaik-baik mungkin sebagai umat manusia, sebagai manusia, ya orang akan berbuat baik pula terhadap. Nah, ini awakmu wis kok awakmu keheleke ya temenan rek. Ketuk wong anggere gak cocok titik wis mara dipisui, gak ngono diklentoti lho ya. Ya malah ditengeri ambek kancamu kan. Manusia juga punya memori yang bisa merekam, bisa menilai seseorang. Wah, itu kita inginnya. Oke. Kemudian di individu etika sosial ini ada etika sosial. Etika sosial ini kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang kita pelajari ini. Nah, bahasan ini tentang manusia terhadap kehidupan masyarakat, sesuatu yang sebagian besar dalam etika khusus. Jadi kalau individu ini baik, ya tidak menutup kemungkinan bahwa negara ini, masyarakat kita ini menjadi waktu sama halnya di keluarga, di kelas ini misalnya. Oh, komunikasi kemenyek gitu ya misalnya. Ya jangan salahkan kalau misalnya orang lain mengatakan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2003 arek kemenyek kementul ya. Sing lanang kemabok ngono. Kok ngono, Pak? Iya, delok potongane eta PP. Lah sing wedok ya apa? Kemambung kabeh. Lho. Kok kemambung piye?
macake delok Pak ngono lah. Artinya ketika individu itu etika khusus ini dipraktekkan, dilaksanakan, maka akan jadi sebuah entitas kelompok, menjadi etika sosial. Kalau di negara kita berarti apa? Ya kebudayaan kita, rek. Jari biar ini kan etika ke timur-timuran, budaya adat dan sebagainya. Wong barat, wong timur misalnya, wah dadi wong Jawa piye? Dadi wong Jawa iku kelakone apa? Akhirnya muncullah identitas sosial. Oh, jane kon gak Jawa. Apa maksudnya gak Jawa itu? Ayo. Gak Jawa rek. Wong roh adikne kelaharan kok tambah digudhog. Misalnya ya, kalau adiknya kerengkelan tiba tambah diguyu, kapo jongor ngono masalah. Padahal adiknya waduh, kapo jongor ngono ya apa kok niku. Iso mbahmu arek gak Jawa adiknya tiba malah diguyu. Nah, ngono ki apa jenenge? Gak Jawa iku. Lah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan bernegara Pancasila, muncullah istilah Pancasilais. Berarti orang yang tidak melaksanakan tidak Pancasilais dari ini. Nah, nek ngomong itu berarti kan paham. Berarti orang itu sudah menjalankan ide-ide itu dalam kehidupannya sehingga menyatu dalam kehidupan, menjadi sebuah identitas, sebuah paham di dalam kehidupan sehingga menjadi Pancasilais. Tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, tidak bersatu, tidak berkeadilan. Oh berarti itu. Jun. Etika ini berkaitan dengan berbagai masalah ya, nilai. Karena etika pokoknya adalah membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai susila dan tidak susila atau baik dan ada etika moral, etika susila dan sebagainya. Tapi intinya di dalam kehidupan ada berkaitan dengan kesusilaan, kehidupan bermasyarakat, bernegara. Saya yakin walaupun negara kita ideologinya Pancasila, mungkin bisa juga ideologimu dalam kehidupanmu, prinsip hidupmu gak Pancasila, bahkan Trisila atau bisa juga 6 sila, atau bisa juga 10, atau bisa juga hanya 1. Sing santri, sing ahli misalnya, hidup saya gak Pancasila Pak, seperti satu Pak, satu. Siapa? Allah. Tapi apapun yang dilihat, Allah. Api elek Allah. Nah, itu wis level makrifat rek ning ngono ya. Api apapun yang Anda lihat, Allah. Bah pelajari komunikasi, bah pelajari nyolong, bah pelajari ngaplok semua Allah. Lihat daun, lihat apa semua. Nek wis niku ideologi ngono, prinsip ngono. Wah, sama wis bersahabat rek. Atau bisa juga yang lain. Ada ideologi kamu wis pokoknya duit tok wis pokoknya. Kalau nek gak metu kan duwike guys, gak wis. Industrialisasi. Kapitalis. Tetapi di dalam kehidupan etika ini yang kita bicarakan di sini adalah kaitannya baik dan buruk. Kita berupaya untuk berbuat baik, berupaya untuk meniadakan atau mengurangi keburukan-keburukan atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Masyarakat ini kok kurang toleran ya, masyarakat ini kok gak bersatu ya, masyarakat ini kok gak adil, kenapa hidupannya gak makmur, kenapa uripmu kok susah itu, uripmu kok peteng raimu itu, ada apa misalnya. Nah itu kan kenapa masyarakat ini uripnya kok gak sengsara, miskin, apa yang salah dalam kehidupan. Ilmu ini bisa Anda terapkan dalam nikah khusus Anda. Jadi Anda itu kenapa wajah Anda itu kok nggak bersinar, Anda itu kok susah, penyakitan dan sebagainya. Ya mungkin ada problem, tidak hanya persoalan kebutuhan fisik, tetapi kejiwaan itu juga. Nek pikiran sampai negatif, yo malah jadi susah terus rek.
positive thinking dan sebagainya. Itu yang menjadi. Makanya dalam dunia medis itu obat yang paling manjur itu adalah ketenangan hidup. Lah yo apa cara nggih tenang rek? Riyo yo guru ditekono ibu baju adano. Guru ditekono jilbab adano. Atau belum punya atau apa. Tuh. Oke, lanjutnya. Sebagai bahasan khusus, etika ini membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Jadi kalau Anda bisa mempertahankan baik, bisa mengupayakan yang lebih mengurangi keburukan, maka orang itu bagaimana hidup kita itu menjadi seorang yang bijak. Makanya kadang itu ada orang yang tegas, ada orang yang bijak. Ini orang bijak itu cenderung menghindari supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tapi yang tegas, terus gak ngurus, ini salah bener. Kamu sudah terlambat, keluar saja, nggak usah masuk. Wah, piye nek. Sakjane aku ya kudu ngono, sakjane ya. Tapi masuk mentoh loh ya. Kita harus bijak. Begitu juga dalam kehidupannya enggak. Nek awakmu misalnya tompok ke sono rek. Kuat-kuat kok peksono ya. Ya gebelak awakmu. Ya kita harus bijak. Artinya bijak itu berpikirnya komprehensif, pertimbangan segala sesuatu yang mungkin kita jangkau, kita laksanakan. Kalau tidak mampu dilaksanakan, paksakan. Ya jadi masalah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, waktunya kurang 10 menit. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang nilai, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Mungkin sering saya katakan bahwa nilai itu sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang tetapi kalau kita ngomong nilai menurut orang teknik apa? Nilai menurut orang ekonomi apa? Nilai menurut orang FAI apa? Nilai menurut orang fisik apa? Sosial. Nah, orang eksak nilai berupa angka, ya. Ya. Jadi 1 tambah 1 2. Nah, nek fisik 1 tambah 1 2 kok sih. Kok iso oleh loro awakmu? Ngono. Nah itu nanti tambangin ya Pak. Nah terus. Kalau menurut orang FAI apa? Nilai, oleh ganjaran, baik, dipuji, dihormati. Di sini maksudnya, kalau di sini di catatan program kita, lo kok Kak Murub, kenapa Kak Murub ini? Nilai itu adalah sesuatu yang tersembunyi di balik sebuah objek. Ini bahasa kesimpulannya di sini. Kalau tadi saya menyatakan nilai sesuatu yang dianggap baik. Nah, nilai di sini adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam. Contohnya apa? Misalnya, bunga itu indah. Mana yang namanya objek? Mana yang namanya nilai? Kalau bunga itu indah berarti objeknya adalah indah, berarti sebuah nilai. Kalau orang cantik itu siapa? Nah, kalau indah itu cantik misalnya, ini siapa? Cantik, indah adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, yaitu manusia dan. Jadi kalau bunga itu cantik, contoh enggak? Manusia itu cantik atau manusia itu indah. Terus indahmu itu di mana?
Nek wong lanang indahnya di mana? Perempuan, cewek indahnya di mana? Terus puncaknya keindahan di mana, Pak? Ayo. Indah di matanya, Pak. Iya, bisa juga. Indah di jarinya, Pak. Bisa juga. Ngomong nilai bisa juga relatif. Indah menurut dia di matanya. Menurut saya enggak, biasa saja. Nah terus apa rek? Sing universal yang dikatakan indah di dari manusia itu. Maka dengan demikian nilai yang sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan lainnya. Artinya di sini ada nilai karena adanya kenyataan lain sebagai pembawa. Dia itu loh cantik, tapi enggak baik. Dia indah, tapi tidak cantik, bisa juga. Jadi sesuatu yang tersembunyi di dalam suatu objek itulah menjadi sebuah nilai. Wah, apa sih sampean kok seneng mbak Reiko? Wong arek ireng elek ngono lho. Sampean enggak bisa melihat keindahannya sejalan enggak ya. Ada sesuatu yang tersembunyi yang Anda bisa mengukur, Anda bisa menghargai, Anda bisa merespek, Anda bisa mencintai seorang itu karena Anda bisa melihat sesuatu yang melekat, yang tersembunyi di dalam. Jadi kalau kenapa Anda mencintai negeri kita ini, kenapa Anda meyakini kehidupan ini? Kalau Pak Ustaz takdir ya Pak, aku sakjane kepengin urip di Amerika, ya. Tapi yo melok sapa ndek kono? Lah, yo piye jare? Yo wis kene Pak wis Bapak. Di dalam nilai itu terkandung suatu cita-cita, harapan, dan keharusan. Maka apabila berbicara tentang nilai, sebenarnya berbicara tentang hal-hal yang ideal dan cita-cita. Sehingga ketika Anda melihat seseorang, walaupun mungkin ketika orang lain mengatakan itu jelek, wajahnya kusam dan sebagainya, tapi Anda meyakini bahwa ada kebaikan yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dirasakan orang lain kecuali saya. Atau bisa suatu saat orang ketika dia tahu nilai yang tersembunyi di dalam objek dia, maka orang sangat mungkin juga sama seperti saya menyukai atau mencintai. Jadi ada sebuah harapan, sebuah cita-cita yang hendak. Jadi ketika Anda meyakini Pancasila, harapannya apa? Ya urip iku tentrem ayem baldatun. Oh, lho. Makmur hidup. Nah, kenapa bisa semikian? Ya nanti kita pelajari Pancasila. Orang itu nek wis duwe pangeran, duwe ketuhanan, duwe sifat kemanusiaan, rukun, terus musyawarah, selalu bersama dengan orang lain. Ya tidak menutup kemungkinan keadilan itu muncul. Lah nek awakmu kabeh kok ayahi dhewe anu dhewe mana mungkin. Ya. Oke, lanjut. Itu terkait dengan ini. Kemudian kalau kita bicara tentang hierarki nilai, hierarki itu berarti tingkatan nilai. Anda bisa melihat seseorang secara meyakini bahwa dia yang terbaik. Mungkin Anda punya kemampuan untuk mengukur nilai atau sesuatu yang tersimpan, tersembunyi itu dengan terdapat berbagai pandangan tentang nilai-nilai ini sangat tergantung pada titik tolak atau sudut pandang Anda melihat. Sama halnya ketika sampai melihat saya, Anda melihat sudut pandang saya dari mana? Kalau Anda melihat sudut pandang Anda dari secara fisik, Pak San gembrot, gemuk misalnya, bunder,
Tapi kalau Anda melihat dari sudut pandang, oh beliau adalah dosen saya, perkara iso gak iso gak ngurus, penting dia adalah guru saya. Nah, itu lain. Titik tolak sudut pandang Anda mulainya dari mana? Kalau Anda melihat itu dari sisi apa, ya bisa juga itu salah, bisa juga itu benar. Misalnya contoh ini, kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah material. Kalangan hedonis memandang nilai tertinggi adalah sebuah kenikmatan. Misalnya kalau Anda dari kategori kelompok yang materialistis, yang perempuan aja materialistis, ya ngukurmu itu ya dari materi ya. Jadi kalau Anda melihat seseorang, ya lihat apa yang dipakai, lihat kendaraan yang digunakan. Itu ya. Tapi kalau Anda kelompoknya hedonis yang cowok-cowok, yang ngurus, bakon beda pancal, bakon sepenting indah, sepenting nikmat, penting bahagia. Sepenting bahagia, walaupun di mana saja penting bahagia. Wong hedonis kan. Tapi kalau materialis, ya lihatnya dari sisi penilaiannya dari ukuran materi. Yang jelas pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai hanya nilai yang bagaimana yang ada dan berhubungan dengan manusia. Makanya sampean berpersepsi, sampean menilai sesuatu ya tergantung pada sudut pandang sampean. Kalau Anda anggap bahwa hidup itu serius banget, ya urip ya tegang terus rek. Jadi kadang ya ono kalane kita harus serius, ono kalane kita harus santai. Makanya di dalam geologi pemikiran itu harus ada dimensi idealisme, fleksibel, atau bisa juga ideal. Tuh. Menurut tinggi rendahnya nilai itu dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Ada nilai-nilai kenikmatan, ada nilai-nilai kehidupan, ada nilai-nilai kejiwaan, ada nilai-nilai kerohanian. Kalau nilai kenikmatan itu deretannya apa? Ya, misalnya nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan, sebab seorang yang senang atau tidak senang. Itu ada nilai kehidupan. Ya, yang kedua ini adalah nilai kehidupan. Yang penting dalam kehidupan itu misalnya adalah urip ya penting sehat, seger waras. Mau kan ngono ya. Jadi kalau sekolah itu sejahtera itu. Kalau nilai kejiwaan itu tergantung pada nilai keindahan, kebenaran, ya, atau pengetahuan tentang murni, tentang filsafat, ontologinya apa, epistemologinya apa, terus prakteknya piye rek. Terus nek sampai niku ayu, misalnya dadi bojoku, apa njamin kebahagiaanku? Pertanyaan iki. Nek secara umum ya ngono Pak, mestine Pak. Sing ganteng ketemu sing ayu, uripe ideal Pak buat ini. Apakah menjamin sebuah kenikmatan hidup? Nek kadang bojone ayu rek, tapi dadi ketir-ketir ae nek metu ya. Malah dadine curiga ae. Nek bojone elek, ya nek metu-metu ya sungkan rek ngono ya. Iya apa urip iki enak. Nah, makanya tadi dalam kehidupan penilaian itu tergantung pada sudut pandang. Idealnya koyoke ngono rek, ngono lho ya. Kemudian kalau nilai-nilai kerohanian ini tergantung pada nilai-nilai terhadap yang suci atau tidak suci, atau nilai yang terutama dari nilai yang pribadi. Ikhlas apa ora kowe? Urusan batin ya, kerohanian iki ya. Trimo ora kowe. Legowo apa enggak kowe. Tapi nek wong Jawa ya wis tak trimo. Tapi biasanya nek wong Jawa rek
wis tak ikhlasno, itu berarti dia memulai perang secara rohani. Ayo, misalnya sampean ditolak mbek cewek ya wis tak terima. Ditenono ya kan ngono. Akhirnya apa, di dalam batinnya, rohaninya wan donga niku ya iya ndongakno ya wis tak dongakno kamu bahagia. Ku cangkemmu saatimu tak. Nah, aku menungso Pak, ya ono kecewane kan. Ya apakah tidak boleh Pak antara ucapan dan hati? Ya harusnya seperti itu ya. Nah, ini nek praktek kenegaraan piye Pak? Cangkeme caleg, cangkeme pejabat capres itu ya apa? Nah, nek wayah kampanye. Kita harus merangkul semua temenan. Tapi nek misalnya sing dirangkul mecoco yang remeng ya pecat saja Pak, habisi dia. Ya habisi Rek. Misalnya di luar koalisi misalnya, ya. Arek rompel ngomocotan ngono. Yo sakjane yo kudu dirangkul ya. Makanya kalau Gus Dur menyampaikan, kamu itu yakin kepada Allah atau pada agama. Misalnya dalam ajaran agama kita tidak boleh berkumpul, orang itu sangat jelek lah. Kalau kita benci berarti kita harus menghindar. Berarti kalau menghindar berarti kamu tidak menuhankan Allah tapi menuhankan agama. Loh, ya apa ning ngono? Sawangane bener tapi gak bener rek. Ya sepadha bae. Misal sampean sawangane geneng tapi ledok ngono ya. Sawangane meneng tapi nek dijak ngopi ngomong akeh. Coba ngomong tok wah. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita bicara negara, ada istilah noto negoro membagi nilai menjadi 3 macam. Ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Jadi nilai di dalam kehidupan bernegara itu ada nilai material, segala sesuatu yang bersifat kehidupan jasmani manusia, kebutuhan material nalagawi manusia. Jadi negara itu ya kudu ngatur urusan kebutuhan kejiwaan manusia. Yo apa rek, ya makan siang gratis, kesediaan pangan, kesediaan vaksin dan sebagainya. Itu harus ada. Makanya pemerintah yo bangun fasilitas umum, rumah sakit. Mosok dibangun rumah sakit tok karena tempat wisata nih. Ya sekali waktu ada tempat wisata, ada tempat vital misalnya. Ini berguna manusia dapat mengadakan kegiatan aktivitas. Jadi memberikan ruang. Ini ki ya apa rek ngene ya. Padahal kurang 5 menit. Nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Jadi kalau dalam kehidupan Notonegoro ngomong rohani rek, ya. Nah ini harus imbang. Oke lanjut. Nah nilai kerohanian ini dibandingkan nilai ada 4 macam. Nilai kebenaran yang bersumber dari akal, budi, cipta manusia. Ada nilai keindahan. Nilai keindahan itu adalah nilai estetis yang bersumber dari kehendak manusia. Ada nilai religius, merupakan nilai kerohanian tertinggi mutlak. Religius bersumber pada kepercayaan, keyakinan manusia. Jadi nilai kerohanian itu ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu adalah rasional, masuk akal. Ya, masuk akal itu piye sih? Ya bisa masuk akal itu apa? Rasional itu ya. Antara yang dilihat dan wujudnya ada. Nah, kalau keindahan estetis pantas gak pantas? Ya, itu tergantung kehendak manusia. Nek kadang sakjane wahnya itu sampean ku elek. Tapi berhubung kok nek tak omongno elek semaput tadi iki. Atau bisa juga dia akan membenci kamu. Sakjane arek iki gembrot lho ya. Cuma ya aja mosok ya langsung kolokno ngono. Ya gak lah.
ngomong estetis mungkin ada apa ya filternya, ada kehendak kita mau nggak itu disampaikan atau tidak.